kura-kura belawa ini termasuk ke jenis labi-labi. Dulu sempat ada yang penelitian itu masuknya ke jenis labi-labi ke Amida. Wow, ini sahabat kita beruntung banget karena bisa melihat proses penetasan dari tukik kura-kura belawa nih sahabat. Tahukah sahabat apa perbedaan penyu dan kura-kura? Penyu merupakan salah satu hewan laut yang hampir kebanyakan hidupnya berada di dalam laut. Bahkan saat musim bertelur, hanya penyu betina yang akan pergi ke daratan. Selain itu, penyu juga tidak memiliki kuku sahabat. Bahkan kaki penyu memiliki bentuk seperti sirip yang membantu penyu saat berenang di lautan. Berbeda dengan kura-kura sahabat. Kura-kura merupakan hewan yang hidup di darat dan air tawar. Selain itu, kura-kura memiliki bentuk kaki berjari dan mempunyai kuku. Dan yang paling membedakan dengan penyu, kura-kura mampu memasukkan kepalanya ke dalam tempurung sebagai alat untuk menghindar dari serangan predator. Berbeda dengan penyu yang tidak dapat memasukkan kepalanya ke dalam tempurung sahabat. Kura-kura termasuk reptil sahabat. Diperkirakan terdapat 260 spesies kura-kura dari 12 suku yang tersebar di berbagai belahan dunia. Cirebon, Jawa Barat memiliki satu jenis kura-kura yang menjadi fauna khas kota ini. Ya, kura-kura tersebut dikenal dengan sebutan kura-kura belawa. Sampai saat ini, kura-kura jenis ini hanya ditemukan di Cirebon. Nah sahabat, kali ini saya sudah sampai di depan dari konservasi kura-kura belawa, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Dan memang dulu angka kura-kura belawa sudah bisa dibilang semakin memprihatinkan sahabat, atau bahkan sudah bisa dibilang hampir punah. Namun karena kegigihan dari masyarakat Desa Belawa, hari ini angka populasi dari kura-kura belawa sudah semakin meningkat. Kawasan konservasi kura-kura belawa berada di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Konservasi kura-kura belawa berhasil membiakkan kura-kura belawa dengan jumlah yang menggembirakan. Namun 5 tahun lalu, kematian mendadak menimpa ratusan kura-kura belawa dan membuat kura-kura belawa dewasa mati. Saat itu hanya tersisa 13 ekor kura-kura belawa dewasa. Pak Dadan, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, kita flashback ke tahun 2010. Saat itu kan sepertinya ada musibah yang mungkin hampir membuat kura-kura belawa di sini tuh semuanya mati ya Pak? Itu seperti apa? Iya benar, waktu di tahun 2010 itu banyak kematian sebetulnya. Kalau untuk semuanya tidak. Cuman di 2010 itu hampir semuanya mematikan, hampir mati lah.
Eh, Mungkin banyak sekali faktor dulu tuh waktu 2010 itu. Apa Mungkin sebabnya? karena gini ya, dulu itu kami kelompok dulu itu mengumpulkan sebetulnya dengan niatan kura-kura yang dari di luar lokasi wisata ini kami kumpulkan di sini, dan kurang lebih mungkin terkumpul hampir 300 ekor. Itu sebelum 2010 ya? Iya, sebelum 2010-nya. 2010. Dengan alasan ya kami untuk menyelamatkan sebetulnya dari alam, karena itu di sungai, dia hidup di kolam-kolam penduduk yang kurang kami pantau keberadaannya. Kami nyoba kumpulkan di sini untuk biar kelihatan lebih banyak. Terus dulu tuh kami punya inisiatif untuk menarik wisata sebetulnya, kura-kura ditambah dengan hewan-hewan lain sebetulnya. Dulu ada ikan, ada jenis kura-kura. Iya. Jadi sebelumnya di kawasan ini juga tidak hanya kura-kura belawas saja ya Pak? Iya, Tapi di lokasi ini ada jenis ikan, terus ada kura-kura jenis kura-kura Brazil, terus ada binatang-binatang dulu. Dengan tujuan kami untuk menarik daya tarik wisata lah, mungkin lebih banyak. Ya, awalnya memang tidak hanya kura-kura belawa yang berada di kawasan ini. Bahkan dulunya di satu kolom besar terdapat beberapa jenis kura-kura yang berbeda. Dengan tujuan menunjang potensi wisata di kawasan konservasi belawa. Namun ternyata cara ini malah menimbulkan penularan penyakit yang membuat puluhan kura-kura mati. Menurut Pak Dadan, setelah diperiksa di laboratorium, sampel air menunjukkan penyakit bukan berasal dari kura-kura belawa. Wah, sayang sekali ya sahabat. Mengantisipasi nih kejadian 2010 mungkin terulang lagi gitu, penyakit-penyakit seperti itu dihindari. Saat ini nih apa sih Pak yang dilakukan oleh teman-teman dari kelompok untuk menjaga kura-kura belawa di sini tetap pada populasinya seperti saat ini seperti itu? Ya mungkin itu tadi. Yang pertama, kami tidak akan memasukkan jenis hewan selain kura-kura di sini. Yang pertama itu, yang kedua kami tetap untuk kebersihan itu kami nyoba untuk dibersihkan. Kolam besar itu ada jangka waktu misalnya 3 bulan sekali kami kuras, terus air ada yang mengalir gitu. Kami nyoba ke arah sana. Lebih seperti itu ya Iya. Pak ya. Dan saat ini terbukti sudah berkembang populasinya. Ya, sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Karena dulu ya kami sempat kelompok hampir mati di sini. Ya intinya mati kegiatan. Kura-kura sudah tidak ada, terus pengunjung apalagi ke sana. Cuman ya alhamdulillahnya itu kelompok terus bersemangat karena intinya kami hanya peduli aja sebenarnya di sini. Pak. Tidak mencari Hewan apa sih. khas Cirebon ya Pak ya? Ya kalau bahasa sendiri ya orang sini ya, siapa lagi kalau bukan Bener, Pak. orang sini yang emang pedulinya. Kura-kura belawa berasal dari desa Belawa, sahabat. Banyak sekali mitos yang berkembang di balik keberadaan kura-kura belawa ini. Salah satunya adalah mitos bahwa kura-kura belawa tidak boleh dibawa keluar dari desa Belawa karena akan mendatangkan musibah. Ya, ada banyak cara untuk melindungi suatu populasi fauna, sahabat. Selain cerita rakyat dan mitos, pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah mengeluarkan peraturan daerah tentang fauna khas Cirebon tersebut. Kawasan Desa Belawa menjadi suaka marga satwa dan kura-kura belawa menjadi fauna yang dilindungi. Nah Pak, mungkin kalau untuk kura-kura belawa sendiri nih Pak, itu dia tuh termasuk ke dalam jenis apa sih Pak? Menurut para ahli nih, para ahli katanya kura-kura belawa ini termasuk ke jenis labi-labi. Ke jenis Dulu labi-labi. sempat ada yang penelitian itu masuknya ke jenis labi-labi, ke Amida. Ke Amida. Amida Catelaginia, kalau namain itu. Ya. Nah tapi kalau untuk mungkin perbedaan kura-kura belawa dengan kura-kura yang jenis lainnya Pak, mungkin dari perbedaan fisik, dari perbedaan sifat gitu Pak, itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Mungkin dengan kura-kura Brazil yang tadi seperti dijadikan satu atau seperti apa gitu Pak? Itu jelas ada perbedaan. Kalau untuk dengan kura-kura yang jenis Brazil itu karena batok itu dari karapas atasnya itu berbeda. Kalau biasanya yang kura-kura Brazil itu punya punggung yang keras. Kalau ini mungkin rada lunak karena masih
ada kulit yang tipisnya itu di luar karapasnya. Jadi dia punggungnya masih agak lunak ya Pak? Iya, masih agak lunak. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk besar sendiri Pak, untuk kura-kura belawa sendiri? Tapi lunak bukan berarti dia lunak. Iya, bukan lunak lembek gitu Iya, ya Pak. iya. Tapi sebenarnya keras, Iya. tapi masih tidak terlalu Iya. keras dibandingkan kura-kura yang lain seperti Iya, itu. iya. Kawasan konservasi kura-kura belawa memiliki beberapa kolam yang bisa digunakan untuk mengembangbiakan kura-kura belawa, sahabat. Terdiri dari 3 kolam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda setiap kolamnya. Kolam utama atau kolam yang besar digunakan untuk memelihara kura-kura belawa yang berusia 10 tahun ke atas. Kura-kura belawa sendiri mampu hidup hingga usia 150 tahun, sahabat. Kolam kedua digunakan untuk merawat anak kura-kura belawa atau dikenal dengan istilah tukik. Menurut Pak Ea, kura-kura dewasa dengan tukik memang harus dipisahkan kolamnya, sahabat. Karena kura-kura belawa merupakan hewan karnivora dan kanibal, sehingga bisa memakan tukik-tukik itu. Nah, yang terakhir merupakan tempat digunakan untuk menyimpan telur-telur kura-kura belawa. Bakul tersebut diletakkan di atas air tawar. Fungsinya saat telur menetas, tukik akan langsung berada di dalam air, sehingga mengurangi angka kematian tukik. Nah, kalau untuk di kolam yang besar ini Pak, Ya. ini ada berapa ekor kura-kura belawa dewasa? Ya di kolam indukan ini kurang lebih ada 70 ekor dia sudah indukan. Ada 70 ekor ya, indukan. 70 dan dia sudah mulai untuk berkembang biak. Sudah mulai bisa berkembang biak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari 70 ekor, Ya. itu betinanya berapa, jantannya berapa? Kira-kira ada informasinya? Ada Pak? kurang lebih di yang 70 itu mungkin yang produktif dia betelor kurang lebih 40 ekoran ya. 40 yang ekor. aktif dia tiap tahun. Ada yang masih usia remaja, cuman mungkin tidak lama lagi dia untuk cepat betelor. Oh, Jadi gitu. 40 itu yang betinanya itu kurang lebih 30, yang Betinanya 30, iya, yang jantannya kurang lebih 10 ekor. yang mungkin. jantannya Iya. ada 10 ekor. Iya. Kolam untuk kura-kura belawa dewasa juga selalu dijaga kebersihannya, sahabat. Untuk menghindari penyakit pada kura-kura dewasa, di kolam ini tidak boleh ada sampah. Karena kolam untuk kura-kura dewasa juga merupakan tempat bertelur bagi kura-kura belawa betina. Biasanya, kura-kura belawa akan bertelur pada awal musim penghujan. Tak hanya masalah kebersihan yang harus diperhatikan, pemberian makan yang teratur juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Makanan utama di kawasan konservasi adalah daging ayam ditambah dengan makanan pendamping seperti ubi-ubian atau singkong. Coba. Wah, Pak ya, nuju naon ya Pak? Nuju ngilari telur Telur kura. kuya. Mohon. Oh, update ya sengiringan Pak. Oh, mangga. Iya. Nah, beruntung nih sahabat nih, saya bertemu dengan Pak Ya dan teman-teman yang sedang mencari telur kura-kura belawa, sahabat. Nah, memang kura-kura belawa ini biasanya bertelur saat sore hari ya Pak ya. Iya, Dan betul. telurnya dicari pada pagi hari seperti ini nih. Nah, sekarang saya mau ikutan cari telur kura-kura belawa ya Pak. Mangga, sok mangga. Ayo, Pak. Iya, kaleresan kamari aya dua, siga nama di dieu. Oh, di dia Pak. Mohon. Ya, kura-kura belawa bertelur di tanah yang ada di sekitar kolam, sahabat. Setiap akan bertelur, kura-kura belawa selalu mencari tanah yang gembur dan menggali sekitar 20 cm. Jumlah telur berbeda-beda setiap ekornya. Banyaknya telur tergantung ukuran kura-kura belawa. Semakin besar, semakin banyak telurnya, hingga mencapai 23 butir per ekor.
Wah, beruntung sekali nih sahabat. Saat saya di sini adalah musim bertelur kura-kura belawak. Ya, proses bertelur kura-kura memakan waktu yang tidak sebentar sahabat. Sekitar 1 jam dari mulai mencari tanah hingga mengeluarkan telurnya. Cara nyarinya gimana Pak? Dibuka Ya, pelan-pelan gitu dikeruk aja? dikeruk. Saya bantuin ya Pak ya? Iya. Nah ini sahabat nih, kita baru membuka sedikit nih, menggali sedikit nih, sudah nemu telur kura-kura. Dan memang biasanya nih di tanah berpasir seperti ini sahabat. Ini sekarang kita ambil ya. Ini untuk pengambilannya harus sama posisinya atau seperti apa Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Kita lihat nanti ada kantong udara. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini kan putihnya, ini kantong udara. Nanti untuk di penetasan kita taruh ini. Letaknya atas. harus berarti yang coklat ini Harus di bawah? atas. Iya. Ya, ya. Oh gitu. Untuk meletakkan telurnya tidak boleh sembarangan sahabat. Kantong udara harus tetap di atas agar embrio kura-kura tidak rusak. Telur kura-kura belawa diletakkan di dalam bakul yang terisi tanah sahabat. Bakul tersebut juga diletakkan di atas air, tujuannya saat tukik menetas, tukik akan langsung bertemu dengan air dan bisa bertahan hidup. Saat penetasan, telur kura-kura membutuhkan waktu 3 bulan untuk pengeraman. Wah, lama juga ya sahabat. Tapi penantian itu tentu akan terbayarkan saat melihat tukik-tukik itu menetas dan keluar dari cangkang telurnya. Wow, ini sahabat kita beruntung banget karena bisa melihat proses penetasan dari tukik kura-kura belawa nih sahabat. Dan biasanya nanti setelah ditetaskan ini, tukik ini akan mendapatkan perawatan yang khusus saat untuk usia tukik 0 sampai 3 bulan sahabat. Karena jika tukiknya ini berkualitas, tentunya nanti akan menghasilkan kura-kura belawa dewasa yang kualitasnya juga baik sahabat. Saat pengeraman, tidak semua telur kura-kura berhasil menetas sahabat. Mulai dari suhu ruangan dan juga tingkat kelembapan pasir mempengaruhi kesehatan telur kura-kura. Biasanya Pak, tukik yang baru menetas itu sampai usia berapa ada di dalam ini? Atau mungkin di bagaimana perawatan dari Ya, tukiknya itu? untuk perawatan setelah menetas lalu diambil, diamankan karena memang ini sensitif sekali. Iya benar. Dari air juga dari pakan itu harus betul-betul teratur, terawat. Jadi kami dengan teman-teman diambil lalu
dipindahkan gitu. Iya. Karena memang Kita kontrol. tiap hari dikontrol ya Pak ya untuk Betul, tukik ya. iya. Kalau untuk perawatan airnya seperti itu untuk tukik itu diganti nggak sih Pak? Misalnya kayak mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali seperti itu? Diganti ya. Diganti ya? Jadi ketika kita lihat kalau misalnya sudah ada kuman kotor kurang bersih, diganti gitu. Karena kasih makannya juga ini kalau tukik ini sehari 3 kali. Tukik sehari 3 Iya. kali. Itu usia tukiknya berapa Pak? Ya, yang baru menetas Baru sampai menetas dengan sampai 3 bulan. 3 bulan? Nah, 1 hari 3 kali? Iya, setelah Banyak juga makannya. setelah 3 bulan baru kami Baru dipindahkan ke kolam penangkaran. Kolam gitu. penangkaran yang memang untuk anak kura-kura belawa seperti itu. Betul. Iya. Oke, dan ini sahabat ini adalah salah satu contoh telur kura-kura belawa yang memang sudah busuk sahabat, dan mungkin ini tidak bisa menetas lagi. Dan ini Pak, ini kalau ada yang telur busuk seperti ini, apa sih faktornya yang membuat telur ini bisa gagal? Ya bisa saja barangkali dalam penempatan kurang baik awalnya ya karena embrionya itu Salah naro itu ya Salah Pak ya, naruhnya, kantong udara ya. itu mungkin salah satunya ya. salah satunya barangkali dari situ bisa Oke, gitu. nah tapi kalau untuk predator-predator yang mungkin predator telur kura-kura belawa ini ada nggak sih Pak? Kalau Kayaknya telur tidak penyu ada. kan ada tuh Pak gitu, kan ada beberapa hewan yang makan telur penyu gitu. Iya. Kalau untuk kura-kura belawa sendiri telur Kayaknya tidak ada. Belum ada ya, Kalau- jadi iya, memang Paling juga tukik, nanti perawatan di tukik kita ada biawak, ada apa. oh iya. Ular biasanya. Jadi memang kalau untuk telur kura-kura belawanya sendiri memang mungkin faktor ininya ya, Iya. peletakannya. Tapi kalau untuk pasir atau tanah yang di dalam bakulnya itu mempengaruhi nggak sih Pak? Mempengaruhi kualitas dari telur si kura-kura belawa sendiri nggak sih? Oh kayaknya enggak. Iya ya karena di dalam bakul ini juga sudah Disterilkan, dibersihkan seperti itu ya gitu, Pak ya? iya. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan untuk menghasilkan kura-kura belawa dengan kualitas yang terbaik. Yang terbaik ya. Ya, saat menjadi tukik inilah yang harus diperhatikan dengan baik. Jika dirawat dengan baik, maka proses pertumbuhannya juga akan bagus, sahabat. Tukik di kawasan konservasi Belawa hampir seluruhnya dirawat di rumah-rumah warga, sahabat. Tujuannya agar pertumbuhan tukik dapat terus diperhatikan dan dihindarkan dari predator. Karena saat menjadi tukiklah kura-kura Belawa rentan mati di mangsa predator. Wow, senang sekali sahabat rasanya bisa melihat tukik-tukik kura-kura Belawa ini tumbuh sehat dan aktif. Ya, semoga habitat kura-kura Belawa bisa terus lestari ya sahabat. Dengan kepedulian masyarakat sekitar serta dukungan pemerintah setempat, fauna khas kota Cirebon ini bisa terus berkembang biak dan terawat dengan baik. Untuk menjadi cerita masa depan anak cucu kelak. Cintai lingkungan dan jadilah sahabat untuk lingkungan sekitarmu. Salam sahabat.